Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sendiri Channel, tempat unboxing dan juga review barang-barang yang mungkin layak untuk kita rekomendasiin. Selamat datang sekali lagi buat yang baru gabung di sini dan selamat berjuang buat yang masih berjuang. Kenapa? Karena hidup adalah perjuangan. Alah, apaan sih? Oke, langsung aja deh kita unboxing barangnya ya. Yuk. Oke, kali ini kita mau unboxing Akom AirDots T1. Ini barang unboxing kedua karena produk pertamanya entah kenapa mati sebelah, tapi fungsinya masih normal. Udah coba di reset manual nggak bisa, mau di reset di boxnya nggak bisa. Akhirnya kita klaim garansi dan alhamdulillah berhasil. Oke, kita langsung aja unboxing. Ini sengaja ya ditaruh di bawah soalnya pakai pisau, jadi daripada ada yang jelas kan. Lalu ya maksudnya kenapa jelas? Besar nih mukanya. Langsung aja dari sini. Oh, rambutnya nggak bagus. Oh, ini barangnya masih segel guys. Masih segel. Yep. Ini speknya. Mungkin ada yang mau baca-baca. Oke guys, ini barangnya Akom AirDots T1 True Wireless Earphones. Dia udah pakai Bluetooth 5.0. Modelnya kayak gini, dots bin ya, kacang, model kayak kacang gitu. Terus di sini fitur utama yang menarik adalah dia pakai indikator baterai udah digital, jadi gampang mau lihat berapa persen baterai yang kesisa. Oke, ini info yang masih woke. Terus di belakangnya ini ada speknya, ada Bluetooth 5.0, disebutin 7mm driver dynamic, light and easy. Terus ini ada digital display yang tadi kita udah bahas, ini di bass. Dan emang ini selama pakai berapa bulan kemarin, bassnya emang oke banget. Gue suka sih. Nah, ini spesifikasinya ditulis itu namanya AirDots T1, Bluetooth versionnya 5.0, drivernya 7, dynamic driver. Jadi drivernya itu ya dynamic lah pokoknya, intinya gitu. Daripada ribet, ntar gue jelas lagi panjang videonya. Oke, ini Bluetooth range-nya di sampai 10 meter. Tapi kalau ada tembok, dia bisa sinyalnya keganggu sampai putus. Maksudnya ya nggak connect gitu ke handphonenya atau device Bluetooth-nya. Oke, ini chargingnya 2 jam. Untuk case-nya ya, case sama AirDots-nya kalau dalam posisi 0 habis banget. Terus playtime-nya ini 4+8. Ini 8 itu charging box-nya ya. Di sini tulis varies by volume and level content. Jadi kemampuan 8 jam ini 4+8 ini tergantung dari volumenya juga nanti sama jarak mungkin. Tapi setelah pemakaian itu rata-rata satu kali pakai sepasang itu dia sekitar 3-4 jam sih, 2-4 jam lah. Tergantung itunya juga pemakaiannya juga sih, volumenya juga ngaruh. Total itu paling lama itu sekitar 11 jam karena hitungannya gini, sepasang AirDots-nya ini, sepasang ini earpiece-nya ini itu bisa sampai 4 jam. Boxnya sendiri itu bisa menambah satu kali lagi 4 jam, jadi 8 jam. Terus itu sisa indikator di baterai itu sekitar 15 sampai 25 lah, 23 sih rata-rata, 23-22. Itu buat sekali ngecas. Jadi hitungannya 4 jam itu pasti full, dan sisanya dari 23 ke 0% sisa baterai si charging case-nya ini atau charging box-nya itu cuman bisa sekitar 2 jam atau 3 jam, nggak full 4 jam lagi. Oke, kita lanjut aja ke unboxing, kita buka. Aduh, susah. Lalu turunin deh. Pakai pisau boleh nggak sih? Kita buka. Kan nggak bagus juga buat anak kecil. Lagi siapa juga anak kecil yang mau nonton channel beginian. Udah kita buka ya.
bukanya dari atas. Jadi ini barang pengganti dari yang kemarin udah kita unboxing dan kita pakai sendiri. Di paket penjualannya, loh kartu garansinya mana? Oh itu dia. Ini jadi ada panduan cepat atau quick user guide kalau bahasa Inggrisnya ya. Terus ini ada kartu garansi. Ini tanggal produksinya tanggal 10 bulan 6 2021 ya. Oke. Terus kita dapat ini si charging case plus AirDots-nya. Tuh, ini masih disegel plastik, ini juga masih disegel plastik. Ini harus dibuka biar bisa ngecas nanti. Oke. Lalu ini kita taruh di sini dulu. Lanjutkan ya. Nah, itu tambahan terakhir kita dapat kabel buat ngecas, dan ini sangat disarankan dan kalau bisa sih diwajibkan ngecas pakai ini. Dan untuk adaptornya sendiri diminta itu yang 1 ampere itu maksimal. Jadi jangan pakai adapter quick charging atau fast charging ya. Kabelnya lumayan panjang, dia udah Type C, bisa kelihatan di sini. Oval ya. Lumayan panjang dan ini enak banget. Ya itu tadi sekitar 2 jam. Dan ini ada tips tambahan, bukan tambahan sebenarnya, optional sih ini. Jadi ya buat penyesuaian sama lubang telinga aja sih, sama kenyamanan sendiri usernya. Oke, jadi ini barang-barang yang didapetin. Ini kardusnya, wah kurang geser kiri ya. Ayo kita geser. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang ada di paket penjualannya. Gitu deh. Begitu dikit lagi. Nah itu dia, kelihatan. Ini udah kosong ya. Belakang juga kosong. Oke, main sulap kosong. Oke, ini unboxingnya, dan nanti kita masuk ke bagian reviewnya. Oke guys, ini mau gue coba demoin cara pairingnya. Jadi ini gue pakai di device Redmi Note 8 ya. Walaupun udah 2 tahunan, dari 2019, tapi masih cukup bisa diandalkan, sangat bisa diandalkan. Oke, untuk pairingnya kita buka, terus kita keluarin. Dua-duanya boleh, satu aja boleh. Cuman gue biasa ngeluarin pakai sepasang sih ya. Jadi ya begitulah. Oke, ini langsung keluar Acom AirDots 1 namanya. Kita pairing. Nanti keluar pair, kita pairing. Nah, langsung ya. Dia kalau misalnya kita masukin ke case-nya, dua-duanya nggak ada yang di luar, langsung mati. Terus, jadi koneksinya mau konekin si Bluetooth-nya harus keluarin dulu. Satu aja bisa, di master slave-nya dia langsung connect. Oke. Jadi segitu buat soal pairingnya. Oke, sekarang masuk ke bagian reviewnya. Jadi ini kabelnya sama ini Acom-nya. Oh ya, gue belum menjelaskan deskripsinya ya. Jadi di fisiknya ini, di case ini tulisan Acom. Ini keren, gue suka. Terus bagian bawahnya, depannya dulu deh. Depannya ini ada yang tadi si digital display buat baterai di case-nya. Belakang di sampingnya kosong, di belakangnya ada charging Type C, port chargernya ya modelnya open. Di bawahnya ada tulisan Acom AirDots 1. Ini keterangannya, spesifikasi sederhananya, True Wireless Stereo Earbuds, modelnya ini AirDots 1, inputnya 5 volt, 0,5 ampere. Tapi dari sellernya bilang ini 1 ampere masih oke. Ini kan 0,5 kan mintanya kan, tapi di 1 ampere masih oke. Ini buat versi 5.0, baterai capacity 230, 0,85 watt hours. Dan ini buat sekali lagi chargingnya itu 2
2 jam dari nol banget, dari TWS nya 0, dari case nya 0 juga, itu sekitar 2 jam. Untuk sekali lagi kemampuan baterainya itu dia punya AirDots-nya sendiri bisa 4 jam, 2-4 jam tergantung volume dan jarak dan seterusnya. Terus ada lagi pakai case-nya itu nambah 4 jam lagi dari 100 sampai 2 untuk penuhin AirDots-nya full dia butuh dari 100 charging case-nya sampai ke 22, sisa segini nih kira-kira. Itu buat menuhin si AirDots doang. Jadi kondisi benar-benar kosong ya dari habis, atau mungkin sekitar 10%-an lah, 15-10%. Nanti dari 22 ini sampai 0 itu cuman bisa sekitar 2 jaman. Jadi total itu sekitar 2-3 jaman lah ya, sekitar 8-11 jam lah fullnya ya, dari dari charging case-nya full 100%, AirDots TWS-nya juga 100%, itu bisa sekitar 11 jam. Oke, masuk ke sound quality atau karakter suaranya. Dia tipikalnya bass head, sama seperti yang ditulis di boxnya. Bass head yang cenderung agak, bukan bleber jatuhnya, agak nutup karakter. Jadi vokalnya itu cenderung ngebass, terus treble-nya cenderung ngebass tipis, tapi berasa, masih ada berasa. Vokalnya cenderung lebih maju, bassnya kadang ada di beberapa lagu cenderung lebih mundur. Bassnya itu lebih mundur, yang mana vokalnya berasa lebih maju, lebih warm, lebih agak dark sih sebenarnya. Ini karakter suaranya agak dark, nggak bright gitu kan. Buat yang doyan bass head, buat yang denger EDM, buat yang denger lagu-lagu yang emang karakter bassnya kuat, ini oke banget, dan ini gue rekomendasiin. Dan gue suka banget buat karakter bassnya. Dan gue bandingin sama ini buat alternatif. Ini gue pakai KZ, ini Z1 Pro ya, ini KZ Z1 Pro. Ini karakternya cenderung lebih bright, separasinya lebih oke, dan bassnya sih ada, cuma nggak setebal ini, dan volumenya ini cenderung lebih kecil daripada ini. Dan ini gue biasa pakai di 30% sampai 50%, itu paling mentok. Itu buat enaknya ya kalau di kuping gue. Balik lagi, ini preferensi atau yang gue denger di kuping gue sendiri. Ini di 30%, 20% cukup, karena volume basicnya udah gede banget kalau buat gue. Jadi di atas 50% tuh lu bakal denger noise yang buat kuping gue sih keganggu gitu ya, agak keganggu. Sementara ini kebalikannya, justru ini powernya kecil, dan 50% itu udah buat gue minimal. Dia di 70% lah oke-nya. Tapi kalau misalnya atas lagi ya sama aja sih, agak ganggu aja gitu detailnya gitu. Oke, balik lagi, ini gue lepas dulu karena kita lagi bahas yang ini. Dan di sini yang buat gue seneng lagi, selain vokal buat bass vokalnya maju walaupun cenderung agak dark, itu adalah separasi kanan kirinya itu udah benar-benar misah. Jadi kalau misalnya mau ada lagu yang bisa kanan buat suara kanannya sendiri sama kirinya tuh beda. Jadi ketika lu denger musik, gue saranin banget lu pakai dua-duanya, karena ketika lu dengerin satu doang, lu pakai satu doang buat dengerin musik, itu bakal ada instrumen yang hilang. Kalau misalnya emang itu dipisah ya dari mixing audionya. Balik lagi itu tergantung audionya. Kurangnya ini dibandingin yang satu tadi itu, si KZ itu adalah di bagian mic-nya ini cenderung agak bindeng kalau kata temen gue yang udah gue coba telepon pakai waktu gue pakai ini headset atau TWS ini. Kalau di KZ tuh lebih clear suaranya, dan nggak ada suara bindeng atau noise yang berarti. Kalau ini masih di bawah yang tadi lah. Oke, untuk harga sendiri ini terakhir gue beli di sekitaran 150-200. Nggak tahu sekarang harganya berapa, tapi buat basic harganya di sekitar 199 atau di bawah 200 lah. Kalau buat saat ini sekitar 150-an. Oke, segitu aja untuk TWS-nya Acom AirDots T1. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.